Kisah kutukan Pulau Mati. Malam itu, langit di atas Nagasaki berawan tipis. Angin laut bertiup membawa aroma asin dan dingin. 5 orang urban explorer asal berbagai negara berdiri di dermaga kecil, menunggu kapal yang mereka sewa secara ilegal. Michael membuka kameranya. Wajahnya bercahaya oleh semangat. Guys, ini dia momen yang kita tunggu. Pulau Hashima. Orang Jepang menyebutnya Gunkanjima. Pulau yang bentuknya mirip kapal perang. Dulunya penuh pekerja tambang, sekarang kosong. Ditutup sejak tahun 1974. Kenji menambahkan dengan suara pelan. Bukan hanya kosong. Banyak orang Jepang percaya pulau itu dikutuk. Ribuan pekerja meninggal karena kecelakaan tambang, penyakit, bahkan kelaparan. Mereka bilang, arwah mereka masih di sana, Lena bergidik. Jadi, kenapa kita harus ke sana? Michael tersenyum tipis. Karena larangan selalu menyembunyikan kisah terbaik. Kapal nelayan tua akhirnya datang. Seorang pria paruh baya dengan wajah keras menatap mereka tanpa banyak bicara. Ia hanya memberi isyarat agar mereka naik. Selama perjalanan, kapal berguncang, diterpa ombak. Laut gelap, hanya cahaya bulan yang memantul. Sekitar 1 jam kemudian, siluet pulau mulai terlihat. Dari kejauhan, Hashima tampak seperti kapal perang raksasa yang karam. Gedung-gedung apartemen beton berdiri rapat, jendela-jendelanya hitam seperti mata kosong. Samantha mengangkat kamera dan berbisik. Rasanya seperti pulau ini mengawasi kita. Kapal merapat di dermaga beton yang rapuh. Angin bertiup kencang, membawa suara aneh seperti bisikan. Nelayan itu tiba-tiba berkata lirih dalam bahasa Jepang kepada Kenji. Kenji menerjemahkan. Wajahnya serius. Dia bilang, jangan lebih dari semalam. Kalau terlambat, pulau ini tak akan melepas kita. Mereka turun dan kapal segera menjauh, seolah tak ingin tinggal lebih lama. Begitu kaki mereka menjejak dermaga, hawa dingin langsung menyelimuti. Pulau itu benar-benar sunyi. Tak ada burung, tak ada serangga, hanya angin dan suara ombak yang menghantam dinding beton. Mereka berjalan memasuki kawasan apartemen tua. Dinding retak, tangga berkarat, poster propaganda Jepang masih menempel di beberapa tembok. Meski hampir pudar dimakan waktu, Lina berhenti di depan sebuah mainan mobil-mobilan. Berkarat, ia meraihnya, tapi segera meletakkan kembali. Aneh, seperti baru saja ada yang bermain di sini, katanya lirih. David mencoba merekam suasana dengan handicam. Suara angin mendesing keras di mikrofon. Namun di sela-selanya ada suara lain, seperti ketukan logam berulang. Tok, tok. Michael menoleh. Kalian dengar? Mereka saling pandang. Suara itu datang dari arah gedung tambang tua di ujung pulau. Ketukan logam teratur, seperti seseorang sedang bekerja. Kenji menelan ludah. Tidak mungkin ada orang di sana. Pulau ini sudah ditinggalkan puluhan tahun. Namun, ketukan itu terus terdengar. Semakin lama semakin jelas, bercampur dengan suara yang menyerupai nyanyian pelan dalam bahasa Jepang tua. Samantha menyorotkan kamera ke arah gedung tambang, tapi hanya ada kegelapan. Lina menggenggam tangannya sendiri. Bulu kuduknya berdiri. Kalau tidak ada orang, lalu siapa? Malam semakin pekat, ombak menghantam lebih keras. Dari jendela apartemen di lantai atas, sekelebat bayangan terlihat bergerak, cepat sekali. Seakan hanya ilusi. Namun saat David memutar ulang rekaman singkat di kameranya, terlihat jelas sebuah siluet hitam berdiri menatap mereka dari jendela yang retak. Mereka semua terdiam, tak ada yang berani bersuara. Michael mencoba memecah keheningan. Meski suaranya bergetar, kita baru saja sampai. Dan sepertinya pulau ini sudah menyambut kita. Ketukan logam itu semakin jelas ketika mereka berdiri di depan gedung tambang tua. Pintu baja besar berkarat masih berdiri, meski sebagian sudah hancur dimakan waktu. Dari celah-celahnya,
keluar angin dingin beraroma debu dan karat. Michael menyorotkan center. Ini dia, pusat tambang Hashima. Cahaya menembus kegelapan, memperlihatkan rel tua yang menuju ke bawah tanah. Bessie berkerat, tapi masih kokoh. Samantha menghela napas panjang. Kenapa? Aku merasa seperti ada sesuatu yang menunggu. Kita di dalam. Kenji diam. Ia terlihat paling gelisah. Sejak ketukan logam pertama terdengar, wajahnya pucat. Kalau kalian mau masuk, kita harus hati-hati. Orang Jepang percaya, suara di tambang tidak pernah berhenti. Mereka bilang, para pekerja yang mati terus menambang, bahkan setelah tubuh mereka dikubur batu. Lina merapatkan jaketnya. Bulu kuduknya meremang. Kenji, kau bilang ini cuma legenda kan? Kenji tidak menjawab. Mereka akhirnya melangkah masuk. Begitu melewati pintu baja, suasana berubah drastis. Sunyi, menekan, seakan dunia luar sudah tertutup rapat. Suara ombak menghilang, diganti dengan dengung samar, seperti gema dari dalam perut bumi. David menyalakan kamera. Layar menampilkan bayangan lorong panjang dengan dinding batu hitam. Jalur rel menurun ke dalam kegelapan. Uap dingin keluar dari celah tanah. Samantha berhenti sejenak. Kalian dengar itu? Semua terdiam. Dari dalam lorong terdengar suara samar. Bukan ketukan logam lagi, melainkan nyanyian. Suara pelan berulang dalam bahasa Jepang kuno, nada rendah, monoton, seperti orang bekerja sambil bernyanyi. Kenji gemetar. Itu Yuta Ishii, lagu kerja tambang. Tapi lagu itu sudah tidak pernah dinyanyikan sejak Hashima ditutup. Michael menelan ludah, tapi tetap maju. Mungkin ada orang lain selain kita, penjelajah lain. Kita cek saja. Mereka menuruni tangga besi yang berderit. Setiap langkah menimbulkan gema panjang. Semakin jauh mereka turun, semakin sulit bernapas. Udara pengap bercampur bau belerang dan karat. Di dasar tangga, lorong tambang terbentang, gelap, basah. Suhu turun drastis, seperti masuk ke dalam kulkas raksasa. Lampu senter mereka berkedip, seolah energi ditarik sesuatu. Tiba-tiba, Dok, suara langkah lain terdengar dari belakang. Mereka semua menoleh cepat. Siapa itu? Michael berteriak. Lorong kosong, hanya kegelapan. Tapi langkah itu jelas. Bukan hanya satu, ada banyak. Seperti sekelompok orang berjalan mengikuti mereka. Lina memegang lengan Samantha. Tolong bilang padaku, itu cuma gema suara kita. David mencoba menyalakan handi Toki untuk kontak dengan nelayan yang membawa mereka. Tapi hanya terdengar suara statis. Lalu, di tengah statis, muncul suara serak. Tasuke, tolong. Kenji tersentak. Itu bahasa Jepang. Suara minta tolong. Namun begitu, handi Toki mati total. Mereka makin dalam berjalan, dan nyanyian tambang makin jelas. Bukan hanya satu suara, melainkan banyak suara orang-orang bernyanyi dalam paduan suram, seolah ribuan pekerja tambang masih ada di dalam sana. Lorong makin sempit. Air menetes dari langit-langit saat mereka melewati sebuah rel tua. Senter Samantha menyorot sesuatu. Helm tambang berderet di dinding, penuh debu. Lina mendekat, ingin mengambil foto. Tapi begitu ia menyentuh helm itu, lorong mendadak bergetar pelan. Semua helm jatuh bersamaan, bergemuruh seperti longsoran. Batu Samantha menjoret, menutup telinganya. Dari ujung lorong muncul hembusan angin dingin, membawa bisikan. Bisikan itu makin lama makin jelas. Koko Kara, deruna, jangan keluar dari sini. Michael meneguk ludah. Oke, aku rasa kita sudah dapat cukup rekaman. Kita kembali ke permukaan. Namun ketika mereka berbalik, jalan tangga yang tadi mereka lewati sudah hilang, digantikan dinding batu hitam yang padat. Lina menjerit histeris.
Tidak mungkin. Kita baru saja lewat sana. Kenji memukul-mukul batu itu dengan tangannya. Tidak ada celah, tidak ada jalan. Lorong itu berubah, dan suara langkah di belakang mereka kembali terdengar. Semakin keras, semakin dekat. Michael mengarahkan kamera ke kegelapan. Lensa bergetar, dan saat gambar fokusnya ke lebat bayangan hitam, tampak berjalan perlahan. Tubuhnya kurus, wajah hitam penuh jelaga, matanya kosong. Seorang pekerja tambang, tapi jelas bukan manusia lagi. Lorong tambang itu bergetar halus. Udara makin dingin hingga napas mereka terlihat seperti asap putih. Lampu senter berkedip-kedip, lalu redup, seolah ada energi lain yang menyedot cahaya. Di depan mereka, bayangan pertama muncul dengan langkah lambat. Seorang pria berwajah pucat, tubuh kurus, pakaiannya compang-camping, wajahnya hitam tertutup, jelaga, matanya kosong, tapi tetap menatap lurus seakan tak melihat siapapun. Lalu satu lagi, dan satu lagi, hingga akhirnya puluhan sosok serupa berjalan dari kegelapan. Mereka semua membawa peralatan tambang cangkul, sekop, palu yang sudah berkarat. Suara logam beradu dengan batu terdengar nyaring, membuat suasana makin mencekam. Kenji berbisik ketakutan. Mereka, para pekerja tambang Hashima, mereka mati di sini. Tapi jiwa mereka masih bekerja. Samantha mundur, tangannya gemetar. Tidak. Mereka bahkan tidak melihat kita kan. Mereka hanya mengulang apa yang mereka lakukan saat hidup. Tapi kata-kata Samantha runtuh ketika salah satu sosok berhenti. Kepalanya perlahan menoleh ke arah mereka. Suara tulang berderak terdengar jelas. Mata kosong itu menatap tajam, lalu mulutnya terbuka lebar. Dari sana keluar suara rendah, berat, bukan suara manusia. Kalian tidak akan pernah pulang. Seketika, semua sosok berhenti. Suasana hening sejenak. Lalu mereka semua menoleh bersamaan ke arah tim penjelajah. Michael hampir menjatuhkan kameranya. Lari. Cepat lari. Mereka berlari menyusuri lorong. Cahaya senter bergoyang-goyang. Bayangan menari di dinding batu. Di belakang, suara langkah ratusan pekerja terdengar bergemuruh mengejar mereka. Lina terisak. Kenapa mengejar kita? Kita tidak melakukan apa-apa. Kenji berteriak. Mereka mati karena dipaksa terus bekerja. Bahkan setelah terluka, mereka tidak kenal istirahat. Mereka tidak kenal kebebasan. Dan sekarang, mereka tidak ingin ada orang yang keluar dari sini. Lorong bercabang 3. Michael panik. Tidak tahu harus pilih yang mana. Ia memilih yang kiri. Dan mereka berlari. Tampa Era. Suara teriakan samar terdengar dari dinding, seperti ada ratusan orang menjerit bersamaan. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan luas. Dinding penuh dengan helm tambang. Beberapa masih menempel di kepala tengkorak yang hancur. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kayu besar. Di atasnya, tumpukan buku catatan tua. Samantha mendekat, membuka salah satunya. Tulisan tangan Jepang memenuhi halaman, sebagian luntur. Kenji menyalakan senter, membaca pelan-pelan. Ini catatan pekerja. Mereka menulis tentang kecelakaan, longsor, gas beracun, ratusan mati, tertimbun. Tapi perusahaan menutupinya. Mereka menuliskan, kami dikubur hidup-hidup. Kami tidak akan pernah keluar dari sini. Tiba-tiba, buku itu terlepas dari tangan Samantha, terjatuh sendiri ke lantai. Halaman terakhir terbuka, tintanya merah, seperti darah segar. Tulisan di sana bukan lagi huruf Jepang kuno, melainkan kalimat dalam bahasa Inggris, Welcome to Hashima. Semua terdiam, tak ada yang bicara. Lalu terdengar suara langkah kecil, cepat, ringan. Mereka menoleh. Di ujung ruangan, terlihat sosok anak kecil mengenakan pakaian tambang lusuh.
Wajahnya kotor, matanya hitam, tangannya memegang boneka kayu rusak. Anak itu menatap mereka sebentar, lalu berlari ke lorong sempit di samping ruangan. Michael spontan berlari mengejar. "Hei, anak itu masih hidup. Kita harus..." "Jangan!" Kenji berteriak, tapi terlambat. Mereka semua mengejar Michael, masuk ke lorong sempit. Lorong itu berakhir buntu. Tak ada anak kecil, hanya dinding batu yang menutup rapat. Michael berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Aku melihatnya. Aku benar-benar melihatnya. Namun saat mereka mencoba berbalik, jalan yang tadi mereka lewati sudah berubah. Lorong itu kini tertutup bebatuan, seolah baru saja longsor. Mereka benar-benar terjebak. Udara semakin dingin. Senter mereka padam satu persatu, menyisakan satu cahaya kecil dari kamera David. Dalam gelap itu, suara berat terdengar dekat telinga mereka. "Kalian akan menggali selamanya." Dan dari kegelapan, tangan-tangan pucat mulai meraih keluar dari dinding batu, berusaha menarik mereka masuk. Tangan-tangan pucat itu semakin banyak, meraih dari dinding batu yang lembab. Jemari kaku dan dingin seperti besi menusuk kulit Michael, hampir menyeretnya. Ia berteriak, menggeliat panik, sementara Samantha dan Lina menariknya sekuat tenaga. "Tarik, cepat tarik dia!" Samantha menjerit Kenji, menyalakan senter terakhir yang masih hidup. Begitu cahaya mengenai dinding, tangan-tangan itu perlahan lenyap ke dalam batu, meninggalkan bekas goresan panjang di kulit Michael. Luka itu membiru, seperti memar terbakar. Michael terengah, wajahnya pucat. Mereka ingin menyeretku ke dalam batu. Suasana hening sesaat. Hanya suara napas mereka yang terengah. Namun, hening itu segera dipecahkan oleh suara keras. Dak, dak, duk. Suara langkah kaki berat, banyak, datang dari lorong gelap. Kenji panik. "Kita harus keluar dari tambang ini. Kalau tidak, kita akan terkubur di sini." Mereka berlari tanpa arah. Lorong bercabang seperti labirin. Tapi anehnya, kemanapun mereka belok, selalu berakhir di tempat yang sama. Sebuah aula besar dengan rel tua dan gerobak tambang berkarat. David mengangkat kamera. Wajahnya pucat. "Tidak mungkin. Kita berputar di tempat yang sama." Lina menitikan air mata. "Kita terjebak. Pulau ini tidak mengizinkan kita keluar." Tiba-tiba, terdengar suara logam berjatuhan. Helm-helm tambang yang tergantung di dinding ruangan itu jatuh bersamaan, menimbulkan suara bergemuruh. Bersamaan dengan itu, udara berubah panas, sesak, dipenuhi bau belerang dan asap. Teriakan ribuan orang menggema, seperti mereka berada di tengah bencana. Suara longsor, jeritan minta tolong, suara batu menghantam tubuh, semua bercampur, menembus telinga mereka. Michael menutup kupingnya. "Berhenti! Tolong hentikan!" Tapi suara itu semakin keras. Kemudian, seolah dipanggil oleh jeritan mereka, bayangan-bayangan hitam, pekerja tambang, muncul lagi. Kali ini, jumlahnya lebih banyak, memenuhi ruangan. Mereka berjalan lambat, tapi pasti, mengitari tim penjelajah itu. Mata mereka kosong, wajah penuh darah beku, dan jelaga Samantha menurut kamera ke arah salah satu bayangan. Sosok itu berhenti, menatap langsung ke lensa. Mulutnya bergerak, dan suara berat keluar. Tidak ada jalan pulang. Hashima menelan semua. Cahaya kamera tiba-tiba padam, gelap total. Mereka berlari sekuat tenaga, hanya mengandalkan sentuhan dinding untuk menemukan jalan keluar. Akhirnya, samar-samar terlihat cahaya bulan dari celah. Mereka bergegas ke arah itu, hingga berhasil keluar dari terowongan. Namun begitu sampai di luar, rasa lega hanya bertahan sekejap. Pulau itu tidak sama. Gedung-gedung yang tadi kosong, kini menyala. Lampu-lampu apartemen tua berpendar kekuningan. Suara tawa anak-anak dan teriakan orang bekerja terdengar dari segala arah. Pulau Hashima seakan hidup kembali bukan di masa sekarang, melainkan di masa lalu. Ketika ribuan jiwa masih terjebak di sana,
David terbelalak. Tidak, ini tidak nyata. Tapi jelas-jelas mereka mendengar suara langkah di lantai atas gedung. Bayangan orang-orang melintas di jendela. Pintu terbuka sendiri, menampilkan ruangan penuh keluarga pekerja yang mati puluhan tahun lalu. Kenji berbisik, pulau ini tidak hanya berisi hantu. Pulau ini hidup. Ia menolak siapapun yang mencoba pergi. Samantha meraih lengan Michael. Kalau begitu, kita bagaimana? Nelayan itu akan jemput kita kan? Michael menatap ke arah laut. Kosong. Laut bergemuruh. Tidak ada kapal. Dan lebih buruk lagi, setiap kali mereka mencoba berjalan menuju dermaga, jalan berubah, berputar, dan selalu membawa mereka kembali ke tengah pulau. Lina mulai menangis histeris. Kita sudah berputar 3 kali. Ini tidak mungkin. Pulau ini mengurung kita. Di kejauhan, terdengar suara lonceng besar berbunyi 3 kali. Dong dong, dong. Lalu, semua lampu di pulau itu padam serentak. Gelap kembali menelan segalanya. Malam di Hashima seakan tidak pernah berakhir. Setelah dentang lonceng besar yang terdengar 3 kali, kegelapan menelan seluruh pulau. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya hembusan angin laut yang dingin dan asin, berputar seperti bisikan ribuan arwah. Michael menyalakan kamera satu-satunya sumber cahaya kecil yang masih menyala. Wajah mereka semua pucat, mata merah karena kelelahan dan ketakutan yang terlalu lama menekan. Suara berat mesin tambang tiba-tiba terdengar dari tanah. Disusul bunyi rantai beradu dan besi bergetar dari segala arah. Jeritan orang-orang pecah bersamaan. Bukan hanya puluhan, melainkan ribuan. Menembus telinga hingga membuat kepala berdenyut. Samantha menutup telinganya, menangis histeris. Sedangkan Kenji hanya berbisik putus asa. Ini bukan sekadar hantu. Pulau ini neraka buatan manusia. Tanah bergetar hebat. Dari retakan jalan beton yang rapuh, muncul tangan-tangan hitam berjelaga, mencoba meraih kaki mereka. Ketika Michael berteriak agar semua lari, mereka bergerak menuju dermaga. Namun anehnya, kali ini jalan tidak berputar. Dermaga benar-benar ada di depan mata. Ombak menghantam keras, dan samar-samar sebuah kapal terlihat mendekat. Lina berteriak, "Lega! Kapal! Itu kapal yang menjemput kita!" Mereka melambaikan tangan, berteriak sekuat mungkin, sampai akhirnya kapal itu merapat. Tapi rasa lega segera berubah jadi ngeri ketika mereka melihat jelas kapal itu bukan kapal nelayan. Itu kapal tambang tua. Kayunya busuk, besinya berkarat, dan di atasnya berdiri puluhan pekerja tanpa wajah. Tubuh hitam penuh luka, mata kosong menatap lurus. Pintu kapal terbuka, dan seorang mandor tua muncul dengan seragam tambang Jepang era perang. Wajahnya hancur sebagian, satu matanya kosong. Suaranya berat dan dingin saat berkata, "Kalian sudah bekerja di sini. Sekarang giliran kalian." Puluhan pekerja tanpa wajah turun dari kapal, melangkah ke arah mereka dengan gerakan lambat, tapi pasti. David yang pertama kali ditangkap. Ia berteriak, berusaha memukul dengan kameranya, tapi kamera pecah. Cahaya padam, dan dalam gelap jeritannya melayang panjang sebelum hilang. Samantha berlari panik, mencari jalan lain, tapi yang ditemuinya hanya dinding beton. Dari sana, tangan-tangan pucat keluar, menjerat tubuhnya. Ia sempat menatap Michael, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak mau mati di sini." Suaranya hilang saat tubuhnya terserap ke dalam tembok. Lina terduduk gemetar. Mulutnya komat kamit berdoa. Namun, doa itu pecah menjadi jeritan panjang ketika tanah di bawahnya retak dan tubuhnya tertelan. Yang tersisa hanya sebuah boneka kayu rusak, sama seperti yang dibawa anak kecil misterius itu. Kini hanya Michael dan Kenji yang tersisa. Mereka berlari sekuat tenaga ke arah gedung utama
dan masuk ke aula tambang. Namun di dalam, ratusan arwah pekerja sudah berdiri menunggu, mengelilingi mereka dalam diam. Udara berat, bau besi karat dan darah membakar hidung mereka. Kenji gemetar, lalu berlutut, menyerah. Aku lahir di Jepang. Darahku bagian dari dosa ini. Mungkin memang disinilah tempatku berakhir. Michael mencoba menariknya berdiri. Panik. Jangan bilang begitu. Kita bisa keluar dari sini. Kita bisa. Suaranya terhenti ketika para pekerja menyerbu, menyergap Kenji. Tubuhnya lenyap di telan kerumunan arwah yang dingin. Jeritannya hanya terdengar sebentar. Lalu sunyi. Senter kecil jatuh ke lantai. Padam. Michael kini sendirian. Ia berlari tanpa arah. Jantungnya seakan pecah. Ia memasuki sebuah apartemen tua. Pintunya tertutup keras di belakangnya. Nafasnya tersengal. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Di dalam ruangan gelap itu ada sebuah cermin besar. Retak-retak dengan sisa cahaya kamera. Ia mendekat. Saat menatap pantulan, darahnya membeku. Ia tidak lagi melihat dirinya sendiri. Yang terlihat adalah sosok pekerja tambang wajah penuh jelaga. Mata kosong, tubuh kurus. Pantulan itu tersenyum. Michael, mundur! Berteriak histeris. Tidak, bukan aku. Aku bukan salah satu dari kalian. Tapi suara mesin, jeritan, dan langkah kaki dari seluruh gedung menenggelamkan suaranya. Gelap merayap, lalu menelan segalanya. Keesokan paginya, seorang nelayan mendekat dengan perahunya. Pulau itu terlihat sunyi seperti biasa. Reruntuhan beton ditelan waktu. Namun, ia heran ketika melihat sebuah kamera terapung di laut dekat dermaga. Ia mengambilnya, menaruh di perahu. Saat menyalakan kamera itu, rekaman terakhir muncul. Wajah Michael memenuhi layar pucat. Mata kosong, dan suara berat yang jelas bukan suaranya sendiri. Selamat datang di Hashima. Pulau ini menunggu kalian. Layar tiba-tiba gelap. Pulau itu kembali hening. Hanya ombak yang memukul karang. Seakan tak pernah ada yang hidup atau mati di sana. Dan cerita pun tamat.